Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bertemu dengan ibu pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, materi, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap. Mari kita mulai. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Apa itu paragraf anak-anak? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Pada bacaan suku Minang terdapat 5 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Apakah yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita bahas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utamanya. Itu kalimat utama. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Letak kalimat utama yang pertama ada di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua ada di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga ada di awal dan di akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Langkah menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya atau inti dasar paragraf. Nah, sekarang kita coba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan suku Minang paragraf pertama. Kita harus membaca seluruh bacaan yang ada di paragraf. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, setelah kita selesai membaca bacaan pada suku Minang, manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokoknya adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat
di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa kalimat itu merupakan gagasan pokok? Karena kalimat itu adalah ide utama. Ide utama yang dibahas dalam bacaan suku Minang. Selanjutnya, manakah yang termasuk gagasan pendukung? Gagasan pendukungnya yang pertama, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Yang kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Yang keempat, legenda suku Minang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Kenapa 4 kalimat tersebut merupakan gagasan pendukung? Karena kalimat tersebut merupakan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Apakah kamu sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2, 3, 4, dan 5 pada bacaan suku Minang. Pada buku tematikmu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 58 sampai 59. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Tetap semangat dan selalu belajar sungguh-sungguh walaupun belajar dari rumah. Jaga kondisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Pembelajaran hari ini dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.